Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera, selamat pagi kawan-kawan semua dan anak-anakku semua yang masih berada di rumah. Tetap belajar di rumah. Semangat, kita lawan corona bersama-sama. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan saya. Pada pagi hari ini saya akan memberikan satu dongeng yang mungkin bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan anak-anak semua di rumah. Oke. Pada zaman dulu hiduplah seorang janda tua bernama Ibu Zaidah. Bukan janda muda, kalau janda muda kan masih cantik. Janda tua. Beliau memiliki anak satu bernama Ahmad. Beliau hidup miskin, tapi suatu hari Ahmad anaknya, anak yang soleh, karena ibunya rajin berdoa setiap habis tahajud tengah malam. Anaknya satu-satunya yang bernama Ahmad ini sangat berbakti dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Ahmad mau menuntut ilmu. Dia bilang sama ibunya, tapi ibunya malah menangis. Kenapa, Pak? Kenapa? Kata ibunya, "Nak, Ahmad, kalau kamu mau menuntut ilmu, ibu sangat senang. Tapi menuntut ilmu itu kan perlu biaya, perlu banyak ongkos. Sedangkan kita mencari kayu untuk makan sehari saja habis, besok pagi harus cari lagi. Lalu apa yang kita gunakan untuk biaya kamu menuntut ilmu?" Pada zaman dulu belum ada sekolah formal. Yang ada hanyalah pondok pesantren, tempat-tempat para kiai mengajarkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Tapi Ahmad tetap bersikukuh. Dia tetap minta izin dan minta restu orang tuanya untuk pergi mencari ilmu. Akhirnya ibunya dengan penuh rasa haru mengizinkan anaknya untuk pergi menuntut ilmu. "Sudah, Nak Ahmad, kalau kamu memang bersikeras untuk menuntut ilmu, pergilah. Hanya doa dan restu ibu yang menyertaimu. Sedangkan ibu tidak mampu memberikan bekal harta atau uang atau benda apapun untuk perjalanan kamu." Dengan berbekal doa dan restu ibunya, Ahmad berjalan terus, akhirnya menemukan sebuah rumah, yaitu rumah yang cukup tua, sederhana. Rumah itu adalah rumah Bapak Kiai Muhammad Irfan. Dia masuk, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kemudian si Ahmad matur, bilang sama Pak Kiai keinginannya dan menceritakan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk mendukung dia mencari ilmu, berupa harta kek atau uang kek, tidak punya. Namun dia kepingin belajar ilmu agama agar menjadi anak yang tidak sesat, baik perjalanannya di dunia maupun di akhirat. Akhirnya Pak Kiai Muhammad Irfan itu terharu dan menerima Ahmad sebagai muridnya. "Sudah, Mat, kalau kamu memang kokoh dalam pendirianmu, sudah mantep, kamu di sini saja. Masalah kebutuhanmu makan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab saya sebagai guru. Kamu belajarlah yang sungguh-sungguh." Akhirnya Ahmad belajar
di tempatnya Pak Kiai Irfan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ahmad menjadi tambah besar, tambah dewasa, dan juga tambah ilmunya. Suatu hari Ahmad matur bilang sama Pak Kiai Irfan tadi, Pak Kiai, sudah bertahun-tahun saya ikut Pak Kiai menuntut ilmu di sini. Tiba-tiba saya merasa rindu pada ibuku yang hanya seorang diri di rumah. Saya tinggal bertahun-tahun. Bolehkah saya pulang mengunjungi ibuku barang beberapa hari, Pak Kiai? Terus Pak Kiai menjawab sambil merenung, oh ya boleh, Mat. Kamu saya izinkan menemui orang tuamu. Lepaslah kerinduan dengan orang tuamu, tapi cuma 3 hari. Setelah itu kembalilah ke sini, melanjutkan belajarmu. Dan apa saja ilmu yang telah aku berikan kepadamu, yakinilah aku sudah mengikhlaskan dan mengijazahkan kepadamu semua. Namun ini kan suasana sedang banjir, Mat. Bagaimana kamu bisa sampai ke sana padahal kamu harus melewati rawa-rawa? Insya Allah Pak Kiai, atas doa dan restu Pak Kiai, aku akan selamat sampai di sana. Kemudian Pak Kiai itu pun mengizinkan. Setelah bersalaman dan mencium kaki, mencium tangan, kok mencium kaki, mencium tangan anak-anak ya, dan mencium tangan gurunya, akhirnya Ahmad pulang. Dia terhalang oleh banjir di rawa-rawa yang luasnya berhektar-hektar, yang memisahkan antara rumah Kiai Irfan dengan rumah ibunya. Akhirnya dengan keyakinan yang mantap, baca Bismillahirrahmanirrahim, Ahmad dengan mudah dapat berjalan di atas air sambil pulang melenggang sampai ke tempat tujuan, yaitu rumah ibunda tercintanya. Sampai di rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ibunya. Setelah melihat Ahmad yang datang, ibunya memeluk, menangis, melepas kerinduan. Begitu juga Ahmad. Kemudian ibunya menanyakan segala sesuatu, keadaannya, berbincang-bincang bagaimana perjalanannya sampai ke sini. Akhirnya ibunya terharu betapa kasih sayangnya gurunya kepada Ahmad yang tidak memiliki apapun, tapi diperlakukan tidak hanya sebagai murid tapi sebagai anak kandung. Sehingga dengan kepandaiannya, kepintarannya tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang lain, ibunya bangga. Kemudian ibunya minta pada Ahmad, Mat, besok kalau kamu pulang, Pak Kiai aturi ke sini. Artinya Pak Kiai ajaklah ke sini. Aku ingin berterima kasih kepada Pak Kiai karena tidak mungkin aku berjalan ke sana. Aku sudah tidak kuat. Ibu Zaidah merasa sudah sangat tua renta dan tidak mampu lagi berjalan sampai ke rumah Pak Kiai Irfan. Akhirnya setelah melepas rindu, Ahmad kembali ke tempat kiainya. Kemudian disampaikanlah pesan ibunya. Akhirnya Pak Kiai menyetujuinya, mau bersambang, mau bersilaturahim ke tempat Ibu Ahmad. Namun di perjalanan terhalang oleh banjir tadi yang ada di rawa-rawa yang memisahkan antara rumah Pak Kiai dengan rumah Ibu Ahmad, yaitu Ibu Zaidah. Sampai di tepi banjir, Pak Kiainya mengatakan, loh terus ini bagaimana, Mat? Ini kan banjir masih, belum tidak bisa lewat. Ahmad mengatakan,
Pak Kiai, saya buatkan sampan. Pak Kiai duduk di atas sampan. Loh lah kamu Mat, aku akan mendorong sampan itu dari belakang. Gurunya di atas sampan, Ahmad mendorong dari belakang sambil berjalan di atas air. Gurunya tidak bisa berjalan di atas air, Ahmad dengan keyakinan, kemantapan, dan tawaduk kepada gurunya, maka ilmu itu betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Ahmad mendorong sampan gurunya dengan berjalan di atas air di belakangnya. Akhirnya sampai di rumah Ibu Zaidah. Ibu Zaidah senang sekali kedatangan Pak Kiai Muhammad Irfan. Akhirnya Pak Kiai ingin dihidangkan apa yang ia punya. Setelah mencari ke sana kemari, Ibu Zaidah masih punya segenggam beras dan 1 botol gula pasir. Kemudian dibuburnya beras itu, kemudian gula pasirnya dibubuhkan semuanya biar manis untuk menghormati Pak Kiai tadi. Tapi malang Ibu Zaidah, apa yang disangka gula pasir itu adalah garam. Setelah dicicipi, bubur itu manisnya bukan manis ya, karena garam. Asinnya bukan main, maksud saya. Anak-anak coba bayangkan, saudara-saudara coba bayangkan, kawan-kawan coba bayangkan, 1 botol garam dibubuhkan semuanya pada segenggam beras yang dibubur. Tentu tidak bisa dirasakan lagi rasanya. Dengan menangis, Ibu Zaidah matur, bilang sama Pak Kiai, aduh Pak Kiai, saya mohon maaf, saya mohon dihukum. Doa ada apa Bu? Saya ingin menghidangkan apa yang saya punya pada Pak Kiai, tapi saya hanya punya segenggam beras. Setelah saya bubur, saya taburkan gula pasir, yang kuanggap gula pasir ternyata garam. Ini terlalu asin, tidak layak untuk dimakan, tapi aku tidak bisa menghidangkan yang lain Pak. Yang aku punya cuma itu Pak Kiai. Kalau apa Pak Kiai katanya? Oh, Bu Zaidah jangan cemas. Bu Nyai istri saya itu kalau membuatkan bubur jauh lebih asin daripada ini. Itu kata Pak Kiai sambil mengangguk-anggukkan kepala, ingin membesarkan hati Bu Zaidah. Kalau ibu tidak percaya, bawa sini buburnya, akan saya makan semua. Ini kesukaan saya memang. Nah, ini akhirnya dimakan Pak Kiai. Pak Kiai bilang terima kasih, dan Ibu Zaidah juga terima kasih atas kedatangan Pak Kiai yang mau bersilaturahim. Kemudian Pak Kiai diikuti oleh Ahmad pulang kembali lewat rawa-rawa seperti tadi, naik sampan sampai ke rumah kembali. Ini kelihatannya dongeng biasa kawan. Adik-adik, anak-anak, ini bukan dongeng biasa. Coba resapkan tadi dalam cerita. Pak Kiai tidak bisa naik sampah, tidak bisa berjalan di atas air. Kemudian Ahmad bisa, bahkan gurunya ditempatkan di sampan, didorong dari belakang. Ini mengandung pelajaran yang besar. Seorang murid yang tawaduk pada gurunya, berbakti pada gurunya, ilmunya akan manfaat, bahkan melebihi kepintarannya, kecerdasannya, akan bisa melebihi gurunya yang mengajarkan. Yang kedua, Pak Kiai ketika dihidangkan bubur asin, beliau mengatakan, aku lebih suka yang asin lagi. Biasanya Bu Nyai yang membuat istri saya itu lebih asin daripada ini. Meskipun dalam keadaan tidak enak atau sebagaimanapun, Pak Kiai berbijaksana membesarkan hati Ibu Zaidah.
dan Pak Kiai memakannya dengan tidak menunjukkan rasa kecewa atau rasa asin pada Bunyai. Akhirnya Bunyai bahagia. Yang ketiga, Bunyai sangat menghormati guru anaknya. Karena apa? Karena tadi dalam dongeng itu hanya memiliki segenggam bubur dan sebotol gula pasir yang dikira gula pasir ternyata garam. Dibubur semuanya, dihidangkan semua, tidak menyisihkan untuk dirinya atau untuk besok atau kapanpun. Ini ingin menghormati gurunya anaknya. Kesimpulan, anak-anak, kawan-kawan, halo kawan semua masih mendengarkan. 1. Ilmu yang bermanfaat, agar bisa bermanfaat ada 3 syarat. Yang pertama, yang berguru atau muridnya berbakti kepada gurunya dan orang tuanya. Yang kedua, gurunya dan orang tuanya menyayangi muridnya dan anaknya secara ikhlas. Yang ketiga, antara gurunya dan orang tua santri atau orang tua murid saling menjunjung tinggi dan menghormati. Bila ketiga ini bisa dilaksanakan, insya Allah anak-anak kita yang menuntut ilmu atau siapapun yang menuntut ilmu akan qabul dan ilmunya bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maksud saya, bila ada kekurangan atau kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulusnya. Dan bila ada yang benar dan bisa dimanfaatkan untuk siapa saja yang menyaksikan, kawan-kawan semua, anak-anakku semua yang sekarang belajar di rumah, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.